Pengertian sejarah. Secara umum, sejarah merupakan serangkaian kejadian pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan berbagai peristiwa. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajaratun, yang berarti pohon yang bercabang-cabang. Karena sejarah merupakan kembangan dari satu titik kejadian yang saling berkaitan. Hal ini kemudian digambarkan seperti pohon yang bercabang. Dalam bahasa Yunani, sejarah berasal dari kata historia, yang berarti ilmu pengetahuan yang bersumber dari penelitian yang mendalam. Dalam bahasa Inggris, sejarah berasal dari kata history, yang berarti kejadian masa lampau. Yang kedua, pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rustan Abdul Ghani, ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan pada masa lampau, beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitian tersebut. Yang kedua, menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun, sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat. Selanjutnya, pengertian kebudayaan. Yang pertama, menurut para ahli, Sidi Gajaba mengatakan kebudayaan ialah cara berpikir dan cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial masyarakat dalam suatu ruang dan waktu. Yang kedua, menurut Taylor berpendapat kebudayaan ialah suatu kesatuan jalinan yang meliputi pengetahuan, kesenian, sosial, hukum, adat, dan tiap kesanggupan yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, menurut F. Batts, kebudayaan ialah keseluruhan patokan yang membimbing tingkah laku manusia, baik individu maupun masyarakat, yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, lembaga, keagamaan, demikian pula kepercayaan, gagasan, dan cita-cita hidup. Pada umumnya, para ahli membagi agama menjadi dua, yaitu agama samawi atau wahyu dan agama adli atau budaya. Agama samawi adalah agama ciptaan Allah yang kemudian melalui utusannya disampaikan kepada umat manusia, atau yang kita ketahui adalah agama Islam. Sedangkan agama adli adalah agama yang diciptakan oleh manusia atau anak. Tujuan mempelajari sejarah, peradaban, dan kebudayaan Islam antara lain yang pertama, untuk menyelidiki dan mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh umat Islam terdahulu dalam lapangan peradaban. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam di berbagai negara, terutama di negara-negara Islam. Yang ketiga, untuk menggali dan meninjau kembali faktor apa yang menyebabkan kemajuan Islam dalam lapangan peradaban dan faktor apa pula yang menyebabkan kemundurannya, yang kemudian menjadi cermin bagi masa-masa sesudahnya. Yang keempat, untuk mengetahui dan memperbandingkan antara peradaban yang dijiwai oleh Islam dengan peradaban yang lepas dari jiwa Islam, dan dari sini akan diketahui mana peradaban Islam dan mana pula peradaban non-Islam yang dicetuskan oleh hasil karya umat Islam. Yang kelima, dengan mempelajari sejarah peradaban dan kebudayaan Islam, kita akan mengetahui sumbangan Islam dan umat Islam dalam lapangan peradaban umat manusia di permukaan bumi ini. Perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebelum datangnya bangsa Islam, situasi bangsa Arab, terutama di sekitaran Mekah, masih dihiasi berhala sebagai sembah oleh masyarakat sekitar. Selain menyembah berhala, masyarakat Arab juga menyembah agama Nasrani, di mana yang memeluk agama ini adalah masyarakat Yaman, Najran, dan Syam. Selain Nasrani juga terdapat agama Yahudi yang dipeluk oleh masyarakat Yahudi imigran di Yaman dan Madinah. Lalu juga terdapat agama Majusi, yaitu agama yang dipeluk oleh orang-orang Persia. Demikianlah Nabi Muhammad lahir pada situasi dan kondisi tersebut. Zaman itu dikenal sebagai zaman jahiliyah, yaitu masa kegelapan dan kebodohan dalam hal agama. Tetapi dalam hal ekonomi dan sastra, bangsa Arab mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kota Mekah merupakan kota pusat peperangan dan jalur perdagangan dunia yang penting saat itu.
yang menghubungkan antara utara Syam dan selatan Yaman, antara timur Persia dan barat Abnesia dan Mesir. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April 571 Masehi. Kelahiran Nabi tersebut bersamaan dengan peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha dengan membawa pasukan gajahnya yang sangat besar dinamakan dengan tahun gajah. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Setelah berumur 8 tahun, beliau menjadi yatim piatu. Lalu beliau hidup bersama dengan kakek dan pamannya. Pada umur 12 tahun, beliau berdagang dengan pamannya dengan perantara dagang ini. Dengan perantara berdagang ini, akhirnya beliau mempertemukan dengan Siti Khadijah, yaitu istri beliau yang merupakan saudagar kaya. Fase kenabian Nabi Muhammad menyepi di Gua Hiro atas keprihatinan terhadap bangsa Arab yang menyembah berhala. Dalam gua tersebut turunlah wahyu pertama Nabi, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada masa itu Nabi Muhammad belum diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan agamanya. Namun setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan wajib berdakwah. Dakwah Nabi Muhammad dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Ciri-ciri periode Mekah yaitu pembinaan dan pendidikan tauhid kepada tokoh masyarakat Mekah. Dan ciri periode Madinah yaitu pendidikan sosial dan politik. Peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW, periode Makkah tahun 510 Masehi sampai 522 Masehi. Sejak zaman Rasulullah SAW, kebudayaan Islam berkembang terus-menerus sejalan dengan perkembangannya pemikiran dan meluasnya kekuatan politik dan daerah penganut Islam. Terbentuk bermacam-macam struktur, ide, dan lembaga-lembaga dalam politik, lapangan ibadah, lapangan hukum, lapangan seni, lapangan ekonomi, lapangan sosial dalam perkembangan kebudayaan Islam yang berpusat pada Al-Quran. Adalah kedinamisannya dalam perkembangan kebudayaan Islam yang berpusat pada Al-Quran itu adalah kedinamisannya menyerbu keluar dari keterbelakangan kebudayaan bangsa Arab yang hidup terpencil di gurun-gurun pasir yang tandus dan keluasan berpikir yang mendorongnya. Yang sangat menarik dalam perkembangan kebudayaan Islam dan abad ke-7 sampai ke-13 adalah bagaimana kebudayaan dan agama berasal daripada bangsa Arab di gurun pasir yang miskin dan terpencil dengan pimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Rasyidin dan Khalifah Raja-Raja yang disebut pertama kali dari kebudayaan saat itu adalah ilmu. Secara peradaban Islam di masa Nabi Muhammad SAW banyak melewati rintangan-rintangan dan penganiayaan di luar batas manusia. Namun demikian, orang Muslim selalu bersabar dan istiqomah di jalannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW selalu bersabar dan istiqomah dalam menyiarkan agama Islam dalam periode Makkah hingga periode Madinah. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang Rasulullah yang diutus untuk menyebarkan ajaran Islam, melainkan juga sebagai pemimpin negara yang pandai dalam berpolitik. Sebagai orang panglima perang, serta seorang administrator yang cakap, hanya dalam kurun waktu singkat, Rasulullah bisa menaklukkan seluruh jazirah Arab. Tiap tahunnya Rasulullah SAW melakukan 3 tahapan dakwah. Yang pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu pada awal mulanya Rasulullah SAW menampakkan Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib beliau. Dalam takrib Islam, mereka disebut as-sabiqul awalun, yang terdahulu dan yang pertama. Mereka adalah istri beliau, Ummi Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Haris, anak paman beliau Ali bin Abi Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq alaihissalam. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu itu telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah pada kaumnya.
menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala sesembahan mereka. Kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan, yaitu sekitar tahun 613 Masehi. 3 tahun setelah Islam disebarkan secara diam-diam, Muhammad mulai melakukan penyebaran Islam secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Respon yang ia terima sangat keras dan masif. Ini disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa olehnya bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat Mekah saat itu. Pemimpin Mekah pada saat itu, Abu Jahal, menyatakan bahwa Muhammad adalah orang gila yang akan merusak tatanan hidup orang Mekah. Akibat penolakan keras yang datang dari masyarakat jahiliyah di Mekah dan kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin Quraisy yang menentangnya, Muhammad dan banyak pemeluk Islam awal disiksa, dianiaya, dibunuh, disingkirkan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat Mekah. Dari hari ke hari, penyiksaan dan tekanan yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi hingga Rasulullah menyuruh kaumnya untuk hijrah dan berdakwah ke luar Mekah. Yang ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah, yaitu karena keadaan semakin mendesak, tekanan di sana-sini terhadap pengikutnya. Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwakan Islam ke Habasyah. Pada bulan Rajab tahun ke-5 dari nubuwah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah, terdiri dari 2 orang. Karena kesistaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, karena siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, Nabi Muhammad SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah untuk kedua kalinya. Kali ini hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 13 wanita. Sementara itu, Rasulullah SAW tetap berada di Mekah untuk terus mendakwakan agama Allah buat penduduk Mekah. Dalam beberapa waktu sampailah Islam ke penjuru Jazirah Arab hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut baik. Kekhalifahan Bani Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau pada mulanya hanyalah seorang gubernur Syam, akan tetapi setelah terjadi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, maka situasi ini dimanfaatkan untuk melawan kekuasaan Ali bin Abi Thalib, sehingga timbul perang Siffin. Pendiri dinasti ini mempunyai akar sejarah yang cukup panjang. Salah satunya dendam yang berurat akar dalam diri Umayyah dan keturunannya kepada kelompok Bani Hashim, yaitu nenek moyang Nabi Muhammad. Di tangannya, seni berpolitik mengalami kemajuan luar biasa melebihi tokoh-tokoh muslim lainnya. Muawiyah berhasil membangun pemerintahan melebihi apa yang telah dibangun oleh saudaranya Muhammad dengan mencontoh model pemerintahan Persia dan Bizantium. Dinastinya mampu memperluas kekuasaan Islam yang tidak bisa dilakukan oleh pemimpin Islam sebelum dan sesudahnya. Namun sehebat-hebatnya, sebuah kekuasaan politik pada akhirnya akan mengalami kemunduran atau kehancuran. Kehebatan dinasti Umayyah hanya bisa dirasakan sampai Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Setelah pemerintahannya, kekuasaan dinasti Umayyah semakin surut dan kemudian hancur pada masa raja terakhir, Marwan II. Pemerintahan Bani Umayyah Spanyol, Bani Umayyah II, merupakan pemerintahan pertama yang memisahkan diri dari dunia pemerintahan Islam dinasti Abbasiyah. Pendirinya adalah Abdurrahman ad-Dakhlil bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik al-Umawi. Al-Dakhlil berhasil meletakkan seni dasar yang kokoh bagi tegaknya Daulah Bani Umayyah II di Spanyol. Pusat kekuasaan Umayyah di Spanyol dipusatkan di Cordova sebagai ibu kotanya. Al-Dakhlil berkuasa selama 30 tahun, dan selama masa kekuasaannya ia berhasil mengatasi berbagai masalah dan ancaman, baik pemberontakan dari dalam maupun serangan musuh dari luar. Daulah Bani Abbasiyah
Dinasti ini berasal dari nama keluarga Bani Hashim, yakni seleluhur dengan Nabi Muhammad SAW, yang diambil dari nama paman beliau Al-Abbas. Masa pemerintahan ini merupakan golden age dalam perjalanan peradaban Islam, terutama pada masa Khalifah Al-Ma'mun, dan dikarenakan sistem pemerintahan dan politiknya yang lebih tertata dan bagus. Sistem politik. Para khalifah tetap dari Arab, sementara para menteri gubernur atau panglima perang dan pegawai lainnya banyak dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Kota Baghdad diterapkan sebagai ibu kota negara dan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Kebebasan berpikir dan berpendapat menjadi porsi yang tinggi. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam kebijakan politik. Daulah Utsmaniyah, Kerajaan Turki Utsmani merupakan sebuah kerajaan berdiri sejak awal abad ke-14. Pada awalnya, suku bangsa Utsmani merupakan suku bangsa pengembara. Utsman ibnu At-Togrol sebagai raja yang pertama. Sistem pemerintahan. Kerajaan Turki Utsmani merupakan kerajaan yang menganut sistem pemerintahan monarchial atau turun-menurun. Raja-raja dinasti Utsmani bergelar sultan dan khalifah. Dalam memperoleh kekuasaan, tidak selalu diwariskan kepada anak tertua, tetapi juga kepada anak yang lain yang berhak. Jika tidak ada, maka saudara sang raja yang menggantikannya. Seorang sultan juga dibantu oleh seorang mufti dalam menjalankan pemerintahan, atau yang lebih dikenal dengan Syekhul Islam dan Syekhul Adam. Syekhul Islam mewakili di bidang agama, sedangkan Syekhul Adam di bidang duniawi. Akhir dari Turki Utsmani yaitu menghapus kesultanan dan memproklamasikan Turki menjadi republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Zaki Septian, kelas 1B dari Teknik Pendingin dan Tata Udara. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah runtuhnya Islam di dunia. Jadi, runtuhnya Islam di dunia ditandakan dengan runtuhnya kekhalifahan Islam Turki Utsmani. Kekhalifahan Islam Turki Utsmani ini adalah kekhalifahan Islam terakhir di dunia, atau sebagai benteng terakhir umat Islam. Nah, kekhalifahan ini sesuai dengan namanya terletak di Turki. Kekhalifahan ini terakhir dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II, yaitu putra Abdul Majid dari istri kedua. Pada tanggal 3 Maret 1924, runtuhlah kekhalifahan ini. Runtuhnya kekhalifahan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal runtuhnya kekhalifahan ini. Runtuhnya kekhalifahan ini yaitu ketika penyakit Alwan sudah masuk ke dalam diri umat Islam, terutama di kalangan para pejabatnya. Karena tidaklah Turki Utsmani jatuh atau lemah kecuali ketika dipimpin oleh para pemimpin yang hubbu dunia, yang ada Alwan di dalam dirinya. Yang mana ini sudah Rasul peringatkan 14,5 abad yang lalu dalam sabdanya, bahwasanya Alwan ini adalah virus yang sangat berbahaya, yaitu hubud dunia wa karahiyatil maut, yaitu cinta dunia dan takut akan kematian. Jadi, betapa Alwan itu sangat berbahaya sekali karena dapat merontokkan keimanan seseorang dan keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian. Awal mula atau benih-benih keruntuhan Turki Utsmani yaitu terlihat pada abad ke-18. Dan pada waktu itu sejarah mencatat kalau para sultan berpenampilan glamor, hidup bermewah-mewahan. Sampailah salah seorang sultan yang menghitan anaknya sampai pestanya 45 hari. Dan itu menghabiskan harta kerajaan yang sangat banyak sekali. Jadi, di sini bisa melihat bahwasanya ketika Alwan sudah ada pada diri umat Islam, hal tersebut dapat menyebabkan umat lain tidak dapat menyegani lagi umat Islam.
karena Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit alwan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah alwan itu? Nabi SAW bersabda, cinta dunia dan takut akan kematian. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3745. Yang kedua, faktor eksternal keruntuhan Turki Utsmani, yaitu ketika munculnya westernisasi atau ide-ide barat tentang sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Kemudian dimunculkannya isu-isu yang memecah belah antar kelompok dari golongan sampai kemudian muncullah gerakan-gerakan yang mengusung pemikiran liberal yang diusung oleh orang-orang Yahudi. Setelah tokoh-tokoh muda Turki diberangkatkan ke barat, sehingga tercemarlah pemikiran pemuda-pemuda Turki yang pastinya sebelumnya ada pendoktrinan kepada tokoh-tokoh muda Turki, dan setelah kembali ke Turki dengan pemikiran dan ideologis ala baratnya, yaitu liberal, menganggap kalau sistem pemerintahan dengan khilafah sudah tidak cocok lagi diterapkan di Turki, dengan mempunyai maksud gerakan pembaharuan. Sampai kepada puncaknya, yaitu terjadilah konspirasi besar yang dilakukan oleh orang Yahudi, sampai kemudian runtuhlah Turki Utsmani. Itulah diantara faktor utama yang mengakibatkan runtuhnya Turki Utsmani, walaupun masih banyak faktor yang lainnya. Di antaranya adalah karena wilayah kekuasaan terlalu luas, sehingga mempersulit proses administrasi, penduduk yang heterogen, sehingga memerlukan organisasi pemerintahan yang teratur. Kelemahan penguasa terutama dalam hal kepemimpinan, adanya budaya pungli, yang mana pungli telah menggejala di tubuh kerajaan Turki Utsmani, sehingga pada setiap jabatan yang ingin dicapai, seseorang harus membayar untuk mendapatkannya. Pemberontakan tentara Jenisari, yaitu tentara yang dibina oleh Turki Utsmani, ini dihitung beberapa kali melakukan pemberontakan, yakni pada tahun 1525, tahun 1632, tahun 1727, dan tahun 1826. Dan karena ekonomi merosot akibat peperangan demi peperangan yang tak kunjung usai, sehingga perekonomian Turki Utsmani merosot tajam. Banyak biaya perang yang harus dikeluarkan, sedangkan dalam kondisi perang, pemasukan dipastikan berkurang akibat keamanan dan kenyamanan tidak terjamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Al-Ghifari. Saya dari kelas 1B Teknik Navigasi dan Tata Udara. Di sini saya mau jelasin abad ke-15 sebagai abad kebangkitan Islam. Umat Islam pada masa lalu pernah berjaya. Bahkan kekuasaan Islam begitu luas telah berhasil melakukan sebagian wilayah di dunia. Pengaruh dan kekuasaan Islam pada masa itu berhasil masuk ke wilayah Asia, Afrika, bahkan ke Eropa. Tentunya dalam hal ini, pengaruh Islam masuk ke wilayah-wilayah tersebut dalam rangka menegakkan agama Islam dan menunjukkan bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Hanum Salsabila Rais dalam bukunya yang berjudul 99 Cahaya di Langit Eropa sangat jelas menggambarkan betapa hebatnya masa keemasan Islam di Eropa yang dibuktikan dengan peninggalan berupa bangunan bersejarah. Seorang ilmuwan Prancis bernama Dr. Gustave Le Bon pernah mengatakan bahwa dalam satu abad atau 3 keturunan tidak ada bangsa-bangsa yang dapat mengadakan perubahan yang berarti. Bangsa Prancis memerlukan 30 keturunan atau 1000 tahun lamanya baru dapat mengadakan suatu masyarakat yang berarti. Hal ini berlaku pada seluruh bangsa dan umat tak terkecuali selain dari umat Islam, sebab Nabi Muhammad SAW sudah dapat mengadakan suatu masyarakat baru dalam tempo 1 keturunan atau 23 tahun yang tidak dapat ditiru atau diperbuat oleh orang lain. Dari kisah masa lalu yang begitu membanggakan, ternyata Al-Quran telah menjelaskan ciri-ciri kebangkitan umat Islam.
Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat ke-55. Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan 4 ciri kebangkitan umat Islam. Pertama, menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ini merupakan janji Allah kepada Rasulnya bahwa Dia akan menjadikan umat ini sebagai khalifah di muka bumi, yaitu menjadi pemimpin umat manusia dan penguasa manusia. Kedua, meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Setelah suatu wilayah dapat dikuasai oleh umat Islam, maka dengan begitu dalam penyebaran ajaran Islam dapat terrealisasi karena Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Ketiga, Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Artinya, ketika ajaran Islam dapat merasuk di dalam diri umat, maka rasa aman dan kenyamananlah yang akan mereka peroleh. Keempat, mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Karena kesyirikan merupakan dosa paling besar, bahkan tidak ada ampun lagi bagi orang yang melakukannya. Maka umat Islam wajib beribadah hanya untuk memperoleh ridho Allah. Di sini juga saya akan menjelaskan kondisi umat Islam pada hari ini. Jika ciri-ciri kebangkitan Islam di atas dikontekskan dengan kekinian, ternyata masih jauh, atau bisa dikatakan jauh lah. Potret umat Islam pada hari ini sudah pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu, para sahabat sedang menanyakan keadaan umat Islam di kemudian hari. Rasulullah pernah mengatakan bahwa kondisi umat Islam diibaratkan makanan di atas meja yang dikeroyok oleh orang-orang yang lapar. Islam memang memiliki daya tarik tersendiri, memiliki panduan yang jelas, bahkan tidak dimiliki oleh agama lain. Maka dari itu, orang-orang luar Islam pasti akan berusaha menjatuhkan Islam, sehingga Islam tidak lagi berkembang dan terkesan agama yang usang. Dari Tsauban radhiyallahu anhu, mantan budak Rasulullah SAW, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hampir umat kafir saling menyeru untuk menyerang kalian dari segenap penjuru, sebagaimana orang-orang yang lapar sedang mengerumuni hidangan makanan. Dia berkata, kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah pada waktu itu kami sedikit? Jawab Nabi SAW, tidak. Bahkan pada waktu itu kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih atau banjir. Dan sungguh Allah akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut pada kalian. Dan sungguh Allah akan mencampakkan alwan ke dalam hati-hati kalian. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu alwan? Nabi SAW menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Albani. Berdasarkan hadis di atas, sudah sangat jelas bahwa umat Islam sekarang ini sedang dikepung oleh berbagai kelompok maupun aliran. Menurut Zaini Munir dalam suatu ceramahnya di Aula Madrasah Mu'allim Yogyakarta menyebutkan 5 kelompok yang perlu diwaspadai. Kelima kelompok atau aliran tersebut adalah Zionis, imperialis, misionaris, orientalis, dan kapitalis. Bahkan mungkin di luar 5 kelompok tersebut masih banyak kelompok-kelompok yang lain yang menginginkan Islam tidak berkembang dan selalu stagnan, bahkan bisa mengalami kemunduran. Kita tilik kelompok imperialis atau bisa disebut dengan penjajahan. Penjajahan dalam era modern ini bukan lagi merupakan menjadi suatu wilayah kemudian menguras habis kekayaan bangsa yang dijajah, melainkan menjajah dalam bentuk lain. Penjajahan ini bersifat halus, tanpa disadari dan berdampak pada tingkat kemunduran suatu bangsa karena ketergantungan dengan bangsa lain. Kelompok ini menipu umat Islam dengan menebarkan paham seperti menegakkan demokrasi, hak asasi manusia, serta memerangi terorisme.
Padahal jika kita mau mengkaji Al-Quran, Islam lebih dulu memahami paham-paham di atas, namun dengan istilah-istilah yang berbeda. Sebaliknya, konsep yang ditawarkan oleh kelompok-kelompok imperialis dengan segala kekuatan yang dimilikinya seringkali melakukan sikap paradoksal. Seperti halnya pada perang Israel-Palestina, sudah jelas siapa yang melanggar tapi tidak juga diselesaikan, namun malah membela Israel dan menutup mata perihal korban yang datang dari Palestina. Selanjutnya, ketika mengatakan memerangi terorisme, justru kelompok ini menjadi terorisme sendiri. Seperti peribahasa maling teriak maling.